masing-masing. Bahkan nih teman-teman, banyak sekali pelatih-pelatih di akademi itu yang menjadi agen pemain, ya. Ujung-ujungnya bisnis gitu. Mereka hanya berusaha mengembangkan pemain yang tujuannya bisa mereka promosikan ke tim lain. Ya judulnya mereka bisa jual ke tim lain. Yo yo yo, what's up guys? Oke. Yo yo yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Udah cukup lama ya teman-teman ya nggak bikin video ya. Karena kesibukan. Terus juga memang Obama lagi nggak bisa diliput ya kalau di Asiana tuh. Jadi ya video pertandingannya jadi tidak ada. Mungkin suatu saat nanti akan ada lagi gitu ya. Terus yang kedua memang ya lagi sibuk aja. Oke, di video kali ini tadi Lexi barusan nonton tuh liputan 6 tadi ya. Ya liputan 6 kalau nggak salah ya. Itu tentang tim Indonesia T-Bakers yang ikut di Gothia Cup 2023 di Swedia. Di mana Indonesia menurunkan 2 tim T-Bakers ya. U12 sama U13. Luar biasanya ya. Dua-duanya itu timnya tuh dapat juara 3 teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh dari hampir 200 tim yang ikut serta dalam turnamen ini, Indonesia dua-duanya bisa dapat juara 3. Jadi menurut Lexi itu prestasi yang sangat luar biasa ya. Ada 27 negara yang ikut, ada Eropa juga, ada dari Asia, dari Afrika juga gitu. Jadi persaingannya sebenarnya bisa dibilang levelnya dunia. Dan bilang ini adalah Piala Dunianya anak-anak gitu. Tapi Piala Dunia itu harusnya kan negara ya. Kalau ini sepertinya sih nggak mewakili negara. Kalau untuk negara lain ya itu mewakili perkumpulan sepak bola lah harusnya ya gitu. Nah tapi kali ini Lexi tuh pengen bahas bukan soal Gothia Cup-nya ya. Mungkin Gothia Cup-nya ya informasinya seputar mereka juara 3 aja ya tim Indonesia. Luar biasa, selamat sekali lagi buat tim T-Bakers. Setahu Lexi pemain-pemain yang main di sana itu adalah anak-anak usia 12-13 yang ikutan turnamen T-Bakers di Bali ya. Dari situ mereka saring lagi pemain-pemain yang bagus-bagus untuk dikumpulkan untuk dijadikan tim T-Bakers yang mewakili ke Gothia Cup 2023 ya. Jadi walaupun ya belum tentu semua pemain terbaik anak-anak 12-13 tahun Indonesia yang terjun ke Gothia Cup
Tapi prestasi yang mereka tunjukkan itu artinya menunjukkan bahwasanya anak-anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak dari negara lainnya. Ya tadi tuh kalau dilihat sekilas tadi badan-badannya secara postur fisik tubuhnya tuh tingginya sama teman-teman, bahkan lebih tinggi pemain-pemainnya kita gitu. Banyak dari tim lain tuh yang lebih kecil-kecil dari kita. Terus kemenangannya tuh ya Lexi ikutin ya selama berlangsungnya Gothia Cup itu, kemenangannya tuh besar-besar banget, ada 8-0, 6-0 gitu ya, baik yang U12 maupun yang U13-nya nih, tim T-Bakers-nya kita. Jadi nggak ada isu sebenarnya yang dibilang sepak bola Indonesia tuh nggak lebih baik daripada negara lain, bahkan dunia gitu. Nah, pertanyaan yang paling mendasarnya, kenapa kalau di level anak-anak, di level junior, kita tuh bisa bersaing dengan negara-negara Eropa, dengan negara-negara Afrika, dengan negara-negara Asia. Tapi di level senior, kita tuh Asia Tenggara aja kerepotan. Kadang menang, kadang kalah, kadang ya berhasil, kadang nggak berhasilnya gitu ya. Itu level Asia Tenggara loh. Kita belum bisa tembus level Asia teman-teman ya. Itu timnas senior. Nah ini menarik nih untuk dibahas. Logikanya kan gini ya. Berdasarkan hasil tadi dapat disimpulkan bahwasanya bibit-bibit sepak bola Indonesia itu tidak kalah ya. Jadi kalau anak-anak di seluruh dunia dikumpulkan, harusnya Indonesia memiliki jumlah bibit yang lebih banyak. Bibitnya sama-sama unggul nih ya, ditanam nih. Nah kebetulan Indonesia itu lahannya luas, sehingga bibit yang ditanam itu bisa banyak. Harusnya kan begitu ya. Misalnya anggap aja di Indonesia lah dari 285 juta, ada 1 juta bibit calon-calon pemain sepak bola yang ditanam gitu ya. Ada di SSB Indonesia, seluruh SSB Indonesia. Lalu di misalnya Jepang kan terkenal ya, itu negaranya populasinya semakin sedikit teman-teman ya, karena generasi mudanya tuh nggak mau punya anak dan lain-lain lah, sehingga bibit untuk jadi pemain bola itu sebenarnya nggak banyak. Kalau tadi kita itu 1 juta, mungkin Jepang tuh cuma dapat 200 orang mungkin yang bisa jadi pemain bola. Oke lah Amerika agak lebih gede ya, tapi di sana kan budaya sepak bola belum terlalu besar gitu ya. China juga gede banget ya, sehingga mereka bisa sama kayak kita lah, atau bukan lebih. India juga ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahannya, bibit-bibit ini kan harusnya kalau sama-sama unggul, dikasih treatment yang sama, harusnya sampai ke atasnya nanti di level profesional harusnya sama. Harusnya bahkan Indonesia tuh bisa lebih banyak. Tapi kenapa banyak yang gagal? Nah itu pertanyaan besarnya. Jumlah sekolah sepak bola banyak di Indonesia. Asosiasi sepak bola Indonesia ada, ya. Terus klub profesionalnya kita ada. Kompetisi di Indonesia bagus. Filosofi sepak bola Indonesia tuh luar biasa gitu ya. Jadi dari ekosistem sepak bola, harusnya kita nih udah bisa dibilang sih hidup lah sepak bola Indonesia itu ekosistemnya gitu ya. Udah banyak orang yang mencari mata pencaharian dari sepak bola. Nah tapi kenapa gitu begitu kita bersanding, berkompetisi dengan negara lain, level Asia aja, jangankan level dunia, di level senior itu kita nggak bisa teman-teman. Nah menurut Lexi begini, kita bahas kenapa tim anak-anak junior Indonesia itu bisa bersaing dulu nih. Itu yang paling penting. Yang pertama, ya kalau menurut Lexi, kenapa anak-anak tim pemain sepak bola junior kita bisa menyaingi sampai di level dunia? Karena anak-anak ini masih mendapatkan support sistemnya masih maksimal. Apa itu support system? Ya, sistem atau hal-hal yang dapat mendukung anak kita untuk mendapatkan support dalam bermain sepak bola. Baik itu satu, support dari sisi skillnya dimasukin ke SSB, ya kan? Orang tua masukin SSB. Terus yang kedua dari sisi gizinya. Orang tua menyiapkan gizi bagi anak-anaknya. Kandungan proteinnya, karbohidratnya, lalu vitaminnya, lalu juga kalsium, susunya segala macam. Itu Lexi lihat di keseharian tuh banyak sekali orang tua yang sudah concern ke sana gitu. Terus yang ketiga, latihan mandiri di rumahnya. Orang tua menurut Lexi itu menjadi kayak security atau satpam ya. Jadi kalau misalnya ngeliat anaknya santai-santai saja main gadget ya, Lexi juga begitu ke Obama. Lexi suruh dia latihan gitu daripada dia harus bermain gadget.
Nah, pengawasannya cukup ketat buat anak-anak kita ini. Sampai mereka itu di usia nanti sekitar 13, 14, 15 tahun tuh orang tua biasanya masih masih turut campur ya. Nah, yang problem ini menurut Lexi nih ya. Setelah umur 15 ke atas, itu kan anak-anak itu kan lebih mandiri ya. Kita bisa bilang anak-anak ini sudah kita di satu sisi kita nggak mungkin terus nemenin mereka karena mereka akan punya kesibukannya sendiri. Biasanya anak-anak yang remaja itu udah nggak mau orang tua tuh ikut campur terlalu dalam terhadap segala semua urusan mereka. Nah, saat dia menjelang remaja, anak-anak ini kita serahkan sepenuhnya kepada klubnya atau SSB-nya, gitu ya. Di saat mereka mulai mandiri, kita menyerahkan perkembangan sepak bola mereka ke klub dan SSB-nya. Nah, di sini mulai terjadi masalah. Kenapa Alexi lihat Indonesia tidak semua SSB, tidak semua akademi, tidak semua pelatih mampu mengembangkan anak kita sampai ke titik maksimal. Karena apa? Karena tidak seperti orang tua cinta kasihnya kepada anak kita. Kalau orang tua, dia berkorban apa aja supaya anaknya jadi. Itu ceritanya udah dari zaman dahulu kala lah. Ya, orang yang tinggal di kampung, rela dia kerja keras, tidak makan gitu ya. Supaya anaknya bisa sekolah tinggi gitu kan. Itu udah banyak cerita yang kita dengar. Kasih sayang orang tua tuh bener-bener luar biasa sehingga anak ini mendapatkan yang tadi Lexi bilang support system yang terbaik. Tapi kalau udah di level SSB, ya mungkin hanya ada beberapa akademi lah di Indonesia yang Lexi lihat ya concern banget dengan perkembangan pemain. Ya, Lexi bisa sebut kayak Asiana, Asiop gitu ya. Itu tim apa ya, tim-tim yang memang concern banget ya. Mereka punya support system yang sudah cukup baik lah. Ya, tapi masih banyak SSB lain itu yang apa ya, modelnya tuh sebagai unit bisnis gitu. Jadi semacam sarana untuk mencari keuntungan bisnis aja. Bahkan di level klub juga begitu, banyak yang ikut Liga 3, Liga 2 yang ujung-ujungnya itu adalah bisnis. Mereka memikirkan organisasinya, memikirkan apa namanya ya, klubnya dan SSB-nya masing-masing. Bahkan nih teman-teman, banyak sekali pelatih-pelatih di akademi itu yang menjadi agen pemain. Ya, ujung-ujungnya bisnis gitu. Mereka hanya berusaha mengembangkan pemain yang tujuannya bisa mereka promosikan ke tim lain. Ya judulnya mereka bisa jual ke tim lain. Mereka mendapatkan keuntungan dari hal ini. Terlihat dari mana? Coba perhatiin ya. Banyak SSB yang melaksanakan seleksi akademi tertentu gitu ya. Seleksi di beberapa kota. Ngambil pemain-pemain yang bagus. Bayangin aja. Ya, boro-boro mereka mengembangkan, mereka hanya mengambil pemain yang udah jadi. Supaya apa? Supaya tidak repot-repot lagi melatih gitu loh. Ya, nanti kalau mereka dapat pemain yang bagus dari saringan itu, bisa mereka bahasa seleksi itu perjualbelikan. Nah, kalau udah masuk ke agen pemain yang seperti itu, hancurlah sudah sepak bola kita. Banyak teman-teman. Akhirnya apa? Sepak bola kita lari-larinya ke tarkam. Ya, jadi sekali lagi ujung-ujungnya kita nggak mau berusaha untuk mencari siapa yang salah ya. Sebenarnya kalau seleksi bilang sih harusnya ada intervensi dari pemerintah. Regulatornya harus pemerintah. Pemerintah harus menyediakan wadah, menyediakan kompetisi, menyediakan akademi yang memang fokusnya adalah untuk menyirami, memberi pupuk bibit-bibit Indonesia yang bagus-bagus ini. Ya, dan itu harus pakai biaya pemerintah gitu loh. Sehingga orang-orang yang di dalamnya itu truly professional. Tidak ada yang namanya bisnis di dalamnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi buat para SSB, buat para pelatih-pelatih di luar sana, bantu kita lah sebagai orang tua. Orang tua mungkin hanya bisa maksimal sampai mereka remaja. Begitu ya, begitu mereka sudah remaja, orang tua akan selalu memberikan support system dari sisi gizi, dari sisi perhatian. Kita akan nanyain mengenai perkembangan mereka. Tapi tidak bisa sepenuhnya lagi diserahkan ke orang tua. Jadi ini harus ada intervensi yang lebih dalam lagi kalau mau sepak bola Indonesia timnas seniornya maju. Ya, jadi udah terbukti teman-teman di level junior tadi yang kita lihat prestasi kita tuh bisa membanggakan.
Dan sebenarnya kalau kita bisa manage itu, di-manage oleh pemerintah ya, utusan tim Indonesia yang di Gothia Cup, Lexi yakin kita bisa berprestasi dan menjadi juara ya. Selama ini yang ikutan event-event begini itu kan IO-IO ya. IO-IO yang nantinya akan mengatasnamakan diri mereka sebagai Indonesia. Gitu aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan bahas lebih panjang lagi supaya tidak terlalu panjang. Segitu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video Lexi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, share, atau komplain aja. Kalau misalnya ada yang kurang setuju dengan pendapat Lexi, kita diskusi aja di komen. Atau nanti Lexi bikin video, atau kita bisa live nantinya. Teman-teman kontak Lexi juga gak apa-apa. Siapa tahu dengan diskusi-diskusi kita bisa mengembangkan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai ketemu. See you guys.